asam urat, kolesterol, hipertensi, ya, itu kan siksa. Gara-gara apa? Gara-gara tidak makan dengan sesuai anjuran. Ya, kepala pusing, aktivitasnya berlebihan, harusnya istirahat, sok kuat kayak Superman. Padahal usia udah, ya saya nggak bilang tua ya, ibu-ibu yang bilang tua. Jadi tahu diri ini kan kalau saya teropong dari sini kan rata-rata sudah 60 lebih. Ada yang 60 lebih. Tapi kecuali Mas Vito tadi ya, sama siapa ini yang masih muda. Tapi ibu-ibu dan bapak sekalian hadirin, saya nemuin ya di beberapa kasus pasien-pasien saya itu umurnya itu baru 25 tahun, baru 21 tahun, itu sudah ada gula darahnya, udah ada miom, tahu miom? Oh ya, alhamdulillah. Ada kistanya gitu ya, tensinya tinggi gitu. Masih muda tuh. Belum kepala 4, belum kepala 5, apalagi kepala 6. Apa yang terjadi pada mereka itu? Nah, baik. Fokus pada pagi hari ini kita akan bahas tentang puasa itu sehat. Kenapa? Karena Rasulullah yang bilang. Apa kata Rasul? Sumu, sumu, belum nyampe ya ilmunya ya. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, kelak kalian pasti benar-benar akan sehat. Itu jaminan Rasulullah. Ya. Pertanyaannya, ini puasa tapi rumah sakit masih rame ya. Jadi salahnya puasa apa salah apa ya kira-kira ya? Nah, karena ilmunya belum dapat. Nah, pagi ini kita mau belajar bareng-bareng supaya puasa kita itu betul-betul seperti yang Rasulullah sampaikan. Masa Rasulullah bohong? Nggak mungkin Rasulullah itu bohong. Tapi kenapa umatnya berbohong? Bohong sama tubuhnya, bohong sama dirinya gitu. Nah, baik. Rasulullah SAW ya, bersabda, "Atakum Ramadan, sayyidus syuhuri famarhaban bihi wa ahlan. Ja'a syahrus siyam bil barakat, fa akrim bihi min zairin huwa'at." Akhrajahu Tabrani. Sebentar lagi kata Rasulullah itu akan datang. Siapa yang akan datang? Bulan Ramadan. Ia adalah penghulu seluruh bulan. Marhaban, selamat datang kepadanya dan mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surganya. Menjadi ahli keluarganya. Bulan puasa datang dengan membawa segala keberkahan. Maka alangkah mulianya tamu pengunjung yang akan tiba itu. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi ini hari-hari yang kita tunggu-tunggu. Siapa yang nggak gembira menyambut Ramadan? Ada tuh, Ramadan lagi, puasa lagi. Ada yang menggerutu tuh ya. Naudzubillah, itu hatinya kayak mana ya? Ramadan ini Rasulullah itu mengatakan bulan yang penuh segala macam keberkahan. Di situ pertama, setiap hari dosa-dosa manusia dihapuskan. Dalam sebuah riwayat dikatakan sejak hari pertama Allah menghapus dosa orang-orang yang berpuasa. Hari kedua lebih banyak lagi dosa-dosa yang dihapuskan. Lebih banyak lagi orang-orang yang dihapuskan. Semakin hari, semakin menuju kepada akhir Ramadan, semakin banyak orang-orang yang diampuni dosanya, tapi manusia lupa. Di akhir-akhir Ramadan yang dia pikirin Lebaran. Padahal di saat itulah Allah sedang banyak-banyaknya menurunkan rahmat, banyak-banyaknya menghapusin dosa orang-orang yang sedang Ramadan. Jadi ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Nah ini kalau lihat wajah-wajah di sini, insya Allah lulus semua nih kayaknya. Jadi ijazahnya udah di tangan nih kayaknya. Insya Allah. Ya.
jadi ada yang nggak lulus ternyata. Hati-hati dengan perilaku kita di saat bulan suci Ramadan. Nah, ujiannya biasanya apa, Bu? Makan. Nah, tadi Ustaz sudah menyampaikan ya ke kita itu ya, uh, gorengan gitu ya. Nah, itu penyakit gitu. Ya. Jadi mohon maaf nih. Jangan-jangan di sini ada ibu-ibu yang jualan ini kan. Ya jualan aja, Bu. Ya, jualan aja nggak apa-apa gitu. Kan nggak salah jualan gorengan. Yang salah yang makannya kan gitu. Jualannya mah nggak salah. Yang makannya itu berlebihan gitu. Sedikit mah nggak apa-apa. Kalau berlebihan itu yang masalah. Karena gorengan nggak haram. Siapa yang mengharamkan gorengan? Ya kan? Nggak ada yang mengharamkan. Baik. Ada satu doa yang dilantunkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah setiap kali beliau melihat hilal. Ya, dulu kan nggak ada tanggalannya. Setiap kali beliau melihat hilal, beliau berdoa. Nah, ini doa beliau nih. Allahumma adkhilhu alaina bisalamah minal asqami wal faraghi minal ashghali wa ramad wa raghdud wa radhanan fihi bil yasiri minan naumi. Ya Allah, kata Imam Ali itu ya, masukkanlah bulan yang mulia ini kepada kami dengan aman. Biasanya kalau bulan Ramadan aman ya, kecuali di Palestina. Kita itu bersyukur alhamdulillah. Ya, Ramadan kita aman, tidak was-was dengan tembakan sana sini. Baru mau masuk Ramadan aja kemarin ada 18 orang ya, anak-anak tuh udah ditembakin sama Israel. Ini bangsa yang dikutuk oleh Allah, bangsa monyet. Ya, sudah jelas ada perjanjian gencatan senjata, tetap nggak pernah mereka itu taat, pasti melanggar. Di camp pengungsian ditembakin. Ya itu. Kalau kita kan nggak ada yang mengungsi di sini kan. Nah kita juga prihatin sembari kita doakan dan kita bantu saudara-saudara kita di Aceh. Bayangin mereka Ramadan tahun ini masih di tenda-tenda ya, yang rumahnya masih udah hancur. Nah itu. Pertama Imam Ali memohon kepada Allah ya agar di bulan Ramadan itu aman. Yang kedua, beliau berdoa minal asqami, gangguan penyakit. Ya. Ada nggak di bulan Ramadan yang masih sakit? Ada. Malah masuk Ramadan sakitnya tambah parah. Ini naudzubillah. Nah, ketiga wal faraghi, meminta kepada Allah agar di Ramadan ini dilonggarkan. Ada yang di Ramadan itu sibuknya luar biasa, masuk bulan Ramadan malah sibuk. Ini di depan kompleks saya di Raja Tegia itu ada tukang jual lontong sayur orang Pemalang. Ada orang Pemalang di sini. Nah, saya nanya, Mas, nanti saya pesan lontongnya ya menjelang Idul Fitri. Wah, saya pulang kampung Pak. Wih, kok pulang kampung? Emang nggak jualan? Enggak. Ramadan saya mau ibadah. Tukang sayur, tukang lontong sayur. Mau ibadah sebulan. Nah terus Bapak pengajian dari mana? Ya pasrahlah sama Allah. Kalau di rumah itu aman katanya. Aman tuh karena pasti makan kalau di kampung. Paling tidak tetangga nanya itu, wis mangan burung? Burung. Pasti dikasih. Ya kan? Kalau di sini boro-boro yang nanya gitu kan. Masing-masing pintunya dikunci semua. Di komplek apalagi kiri kanan nggak pada kenal. Kalau tahu kenal juga pura-pura nggak tahu. Ya. Tuh. Jadi saya sendiri kadang malu gitu ya. Tapi karena saya guru, ya kalau misalnya saya libur anak-anak yang ngajar siapa? Nah, jadi tetap niatnya ibadah. Berikutnya, ya, berikanlah kami kerelaan atau kepuasan untuk tidak banyak tidur di dalamnya. Ya, bilyas minan naum ya.
Jadi Ramadan ini jangan pakai dalil "Oh, tidurnya juga ibadah." Iya, dalilnya betul. Jangan salahin dalilnya. Tapi kalau kebanyakan tidur itu yang masalah. Subuh-subuh malaikat sedang mencatat pahala-pahala orang yang sedang ibadah, mau aplusan sama malaikat pagi tidur. Malaikat nulisnya apa? Si fulan tidur, padahal lagi dicatat. Ya. Kalau kemudian dia nyatat si fulan lagi tilawah, si fulan lagi zikir. Asik gak tuh catatan kita tuh? Asik. Ini malaikat aplusan, malaikat malam sama malaikat pagi aplusan. Catatan mau dinaikin ke atas, tidur. Gitu. Kata malaikat, oh dia menggunakan dalil tidur itu baik di bulan Ramadan. Ya, tapi dibandingkan sama fulanah yang satunya lagi, ternyata si fulanah masih baca Quran, masih zikir gitu ya. Sambil baca Quran tidur. Ya nggak apa-apa gitu. Kalau niatnya tidur itu yang masalah. Niatnya baca Quran, pas baca Quran tidur. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, itu babnya nanti tanya sama ustadz-ustadz yang membahas tentang itu ya. Nah, pagi ini kita bahasnya tentang kesehatan. Nah, Taib ya tadi mengantarkan saja bahwa Ramadan ini harus kita sambut dengan penuh kegembiraan. Ketika hati kita nggak gembira menyambut Ramadan, berarti hati kita sakit. Ada namanya hati itu hati yang salim, kolbun salim, hati yang sehat. Cirinya adalah senantiasa taat kepada Allah. Itu sehat. Yang kedua, hati yang sakit, kolbun marid. Cirinya apa? Malas-malasan beribadah. Ya. Gampang nesu, gampang gerutu, apa-apa dikomentari. Hujan gede komentar, kemarau panjang komentar. Ya. Orang jalan dikomentari, kerudung baru dikomentari, baju baru dikomentari, apapun dikomentari. Otaknya isinya komentar, dirinya sendiri nggak pernah di komentar. Nah, itu ciri hati yang sakit. Pilih mana? Pilih hati sakit atau pilih hati sehat? Ya, sehat dong ya. Baik, kita buka dulu satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita dan ini sering dihafal. Mudah-mudahan di sini hafal semua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak wahai. Karena Allah hanya memandang orang yang beriman. Dan kata ya unnida, ya nida, ya panggilan, Allah itu selalu memanggil orang-orang beriman itu dengan kata wahai. Maka harusnya bapak-bapak panggil ibu itu bukan namanya. Namanya dipanggil Siti. Kasihan Siti. Wahai Siti. Gitu. Jadi panggilan sayang. Enggak sembarangan ini Allah. Kalau Allah sudah memanggil orang beriman dengan kata wahai, berarti Allah akan kasih sayang. Sayang nyata terbilang padanya. Jadi Ramadan ini adalah bulan kasih sayang. Udah kasih sayang Allah dikasih begitu rupa, kok mau masuk Ramadan masih pusing. Aneh. Ini tinggal beberapa hari menjelang Ramadan, persiapkan tubuh kita supaya benar-benar sehat, kuat ya, luar dalam ya, hatinya gembira, tubuhnya sehat, masuk Ramadan hari pertama nggak leke-leke, puasa hari pertama leke-leke, maksudnya leke-leke itu iya itu loyo, lemah, lesu, mulai ya kan, itu tanda-tandanya tubuhnya tidak sehat gitu. Kutiba alaikumusiyam, Allah itu mewajibkan, kata kutiba
kutiba itu menunjukkan bahwa sudah ada yang sebelumnya diwajibkan, beda dengan wajabah. Ini wawasan bahasa Arab dikit ya. Kalau wajabah itu wajib hanya pada saat itu, kalau kutiba itu sudah tertulis kewajiban itu, maksudnya sudah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Jadi umat sebelum Nabi SAW itu kan ada umat Nasrani ya. Mau tahu bu puasanya orang-orang Nasrani dulu? Itu 40 hari. Ada lagi yang lebih panjang lagi. Umat Nabi yang sebelumnya puasanya 3 bulan. Ya, ada yang 100 hari. Kita beruntung. Puasanya paling pendek. Cuman 1 bulan 30 hari. Itu masih nawar. Ya Allah. Makanya Nabi Musa itu pernah bilang, wahai Muhammad, umatmu tuh nggak sanggup sholat 50 kali dalam sehari. Beneran, sholat aja 5 kali sehari dan bekah-beku. Puasa 30 hari nunggu lebaran lama amat. Ini umat Nabi Muhammad. Udah diprediksi sama Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita ini umat lemah sebenarnya. Maka supaya kuat ikuti anjuran Nabi itu. Meskipun cuma 30 hari, nanti kita bahas. Kenapa 30 hari kok bikin kita kuat? Alasannya ada tuh. Ya. Mau tahu? Mau tahu banget. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya adalah menjadi orang yang bertakwa. Cirinya takwa itu bertangga-tangga Bu. Kalau Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam buku Madarijus Shalikin, kitab Madarijus Shalikin, ternyata takwa itu bertingkat-tingkat. Gitu. Kira-kira kita di tingkat berapa ya? Tingkat yang paling bawah apa tingkat yang paling atas gitu. Nah, nanti bab tentang takwa ada yang membahas khusus. Nah, jadi banyak ilmu yang kita skip nih. Kita fokus ke kesehatan. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, umat Islam dianjurkan dan disunahkan melaksanakan puasa. Selain puasa Ramadan, ada puasa sunnah. Apa aja? Senin, Kamis, puasa Arafah, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud, terbaik ya puasa Daud. Nah, jadi di antara puasa-puasa tadi sebetulnya ada apa? Kenapa Rasul itu memanjurkan kita berpuasa? 14 abad yang lalu Rasulullah tidak pernah diajari oleh dokter. Betul? Tapi Rasulullah mengatakan bahwa puasa itu sehat. Perkataan Rasulullah itu hari ini dibuktikan oleh para dokter sebelum dokter itu tahu sesungguhnya hikmah puasa itu apa. Ternyata ya, puasa itu bisa menghasilkan di dalam tubuh kita itu 600 miliar sel yang berhimpun dan sangat kuat dibanding dengan sel-sel tubuh yang lain, dan 600 miliar sel ini terbentuk saat kita sedang berpuasa, dan mereka akan mengusir sel-sel yang tua, renta, loyo, tak berguna, yang mati, ditendang semua keluar tubuh kita gara-gara puasa. Tuh, hebat nggak Bu? Ini Rasul yang mengatakan bahwa puasa itu sehat. Dan ternyata ada 600 miliar sel yang tetap bertahan. Jadi kalau kita sering puasa, kita punya tentara, punya benteng yang sangat kuat. Maka di hadis yang lain Rasul mengatakan as-shaumu junnatun. Puasa itu benteng. Tuh, keren kan? Puasa. Ini kalau dokter-dokter tahu tuh, orang kalau sakit obatnya puasa. Iya. Jadi obat, segala obat adalah puasa. Diabetes, obatnya puasa. Ada ulama terkenal, bahkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, beliau kan ada diabetes tuh, sudah berobat kemana-mana, ya, tetap obatnya balik lagi ke puasa. Kemudian beliau melakukan puasa rutin.
dalam buku dasarnya puasa Daud diceritakan di situ, akhirnya beliau berpuasa Daud. Sembuh, alhamdulillah, pada Allah sembuh. Gitu. Nah, ibu saya sendiri alhamdulillah tuh tadinya tuh kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, gitu, tensinya tinggi. Begitu rutin melaksanakan saum Daud, rontok tuh semua, sehat walafiat. Kemarin saya sampai ngeri tuh di umur yang sudah begitu hampir 80 tahun kan ya, masih naik tangga, coba naik tangga masang bambu tuh di rumah. Saya udah kuat, Bismillah, tangannya masih kuat, kakinya masih kuat, gitu ya. Dan Nabi yang terkuat itu siapa? Nabi Daud. Jadi puasa itu bikin tubuh kita semakin kuat. Nah, itu baru dari segi kekuatan. Nanti kita bahas puasa bikin glowy ya, nanti ada caranya nanti. Nah, taib. Pengaruh puasa terhadap kesehatan jasmani. Tadi kan disebut sama Ustadz kita itu ada dua yang kita mau bahas hari ini. Puasa itu bermanfaat buat jasmani dan rohani. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian hadirin, dalam satu hari berapa jam? 24 jam kita berpuasa, tidak ada satupun nasi yang masuk, betul ya? Tapi kan kita berbuka tuh, berbukanya sore kan. Nah, tetapi ini riset membuktikan bahwa kalau dalam 25 jam, berarti lebih dari satu hari kan? Satu hari lebih 1 jam, 25 jam, tubuh kita tidak kemasukan satu butir nasi pun. Ternyata tubuh kita masih punya cadangan energi. 24 jam ya. Kita puasa berapa jam? Kurang lebih 12 jam. Tapi 25 jam tubuh kita nggak kemasukan satu butir nasi pun, tubuh kita masih punya tenaga, masih punya cadangan. Namanya apa? Glikogen. Jadi masih punya cadangan namanya glikogen. Di mana itu dicadangkan? Itu dicadangkan di hati, dicadangkan di ginjal, dicadangkan di lemak perut, dicadangkan di tubuh yang ada lemak-lemaknya. So, kalau kita puasa kedarung tidak sempat misalnya buka atau tidak sempat sahur, gara-gara nggak sahur, aku nggak sahur semalam, aku nggak puasa. Hei, kasih tahu nanti ilmunya ya, apalagi yang punya anak-anak kecil tuh, yang sedang dilatih puasa. Bilang, apalagi badannya subur gitu ya. Nah, tuh kamu punya cadangannya banyak tuh. Kalau toh nggak sahur juga nggak apa-apa. Gitu. Tubuh kita masih punya cadangan, dan kalau toh sampai berhari-hari, 3 hari saja, tubuh kita masih punya cadangan dari lemak. Ya, kalau tadi glikogen itu diperoleh dari makanan karbohidrat yang di sini suka makan roti dan turunannya, tepung dan turunannya, itu kan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam tubuh kita. Nah, semakin tidak dipakai, berarti numpuk menjadi lemak. Gitu. Dipakainya bagaimana? Bergerak. Ini udah makan nasi, cemilannya roti, siang hari singkong, sore bulet, ya sama aja tuh ya. Terus tadi apa tuh yang diprotes tadi? Misro. Misro dari singkong Pak, iya tapi kan digoreng. Gitu. Combro, ya kan? Dan bikinnya lama, ya kan? Nah, itu semua akan jadi apa? Glikogen di tubuh kita. Kalau nggak dipakai, itu akan jadi lemak. Harus dipakai. Gitu. Sama kayak kita lihat pemain bola ya, pemain cadangan itu kan jarang dipakai ya. Nah, jadi dipakainya kapan? Ketika pemain yang sudah loyo,
Nah, ketika kita loyo, puasa loyo nggak? Loyo. Ketika kita loyo, tubuh kita pakai cadangan. Begitu. Sehingga lemak-lemak yang tadi ada di tubuh jadi kepake. Kepake dan habis lama-lama. Mudah-mudahan begitu ya. Sehingga puasa itu bisa menurunkan berat badan, mengurangi lemak itu benar. Ini kan ibu-ibu kan paling nggak suka tuh mukanya kelihatan tembem gitu kan, karena banyak lemak. Dengan puasa itu lemak-lemak yang ada di muka tuh kepake. Makanya nanti Ramadan selesai 30 hari, bulan Syawal mukanya glowy. Karena kepake tuh lemak-lemak itu, termasuk lemak yang di muka. Itu ya ibu-ibu sekalian. Kalau bapak-bapak mah santai aja, yang penting kantongnya tebel bapak-bapak. Nah, yang kedua, puasa itu memberikan kesempatan istirahat kepada alat pencernaan. Di luar Ramadan, ya, ketika kita tidak berpuasa itu tubuh kita, pencernaan kita kerja keras. Nah, coba kita perhatiin. Ini jam berapa? Jam 6. Sebentar lagi nih ya, jam 7. Jam 7 jendelanya dibuka. Jendela makan maksudnya. Nah, jendela makan dibuka. Pertama kali yang masuk apa kira-kira? Air putih. Selanjutnya kopi. Udah air putih nambah kopi, masya Allah. Selanjutnya ketupat sayur. Nah, setengah jam berikutnya setengah 8 apalagi yang masuk Bu? Makan lagi. Jam 10 mulutnya masih kebuka nggak? Masih. Jendela masih dibuka ya. Apalagi yang masuk jam 10? Gorengan. Sejam berikutnya jam 11 apalagi yang masuk? Roti. Tung, zuhur, makan nasi. 1 jam berikutnya jam 2 iseng lagi. Tung asar. Selesai asar masih kebuka itu jendela, makan bakso. Enak ya sore-sore gitu ya. Wah. Tung maghrib makan sore ya. Terus begitu menjelang isya ada gini makan lagi. Isya, sholat isya. Habis sholat isya, yang benar. Masih cari makan nggak? Masih ada tuh yang cari makan. Jam 10 masih buka kulkas tuh, lodok gitu kan, baru tidur. Jadi seharian tadi itu ngapain? Kapan perut kita istirahat? Kita nggak pernah kasih kesempatan perut kita istirahat. Dolim kita, ya nggak? Makanya tadi kita berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diresapi, jangan cuma diucapkan di mulut, tapi perilaku kita makan terus dari pagi sampai malam. Itu maksudnya doa ini. Kita punya perut sudah setahun nggak diistirahatkan. Satu-satunya waktu istirahat cuman bulan suci Ramadan. Senin Kemis aja suka ngot-ngotan. Gitu. Nah, Ramadan ini pencernaan kita istirahatkan selama 1 bulan. Ya. Nah, tadi kan kita mengakui ya, setiap jam kita makan. Ketika kita masuk bulan suci Ramadan, ada namanya sahur. Anggaplah sahur itu jam 4 ya kira-kira ya. Jam 4. Jam 4 makan makanan masuk lewat mana? Mulut. Terus masuk ke tenggorokan apa kerongkongan? Kerongkongan apa tenggorokan? Ini jangan salah, Bu. Kalau makanan masuk tenggorokan nggak bisa nafas, karena tenggorokan itu jalur nafas. Kalau kerongkongan jalur makan. Jadi masuk mana Bu? Kerongkongan, jangan tenggorokan ya.
Ya Allah, makanan masuk tenggorokan, gak bisa napas kita. Makanan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan kemana? Turun, cuman ada yang namanya osopagus. Osopagus itu kayak pipa. Cuman lewat doang dia, say goodbye, dadah, gitu ya. Turun, red, nggak ngapa-ngapain di situ makanan. Masuk ke lambung. Nah, baru di lambung dia dicerna. Oke. Berapa lama makanan di lambung? 4 jam. Jadi makanan di lambung dicerna 4 jam. Lah ini belum 4 jam, singkong masuk, misrok masuk, kopi masuk, belum dicerna tuh. Oke, halo, ini bisa dipahami? Oke, pir sapi ya. Begitu 4 jam di dalam lambung itu dicerna sampai betul-betul dia bercampur dengan enzim, baru dia siap diserap. Di mana diserapnya? Di usus halus, usus kecil. Berapa lama diolah di situ, diserapnya? Proses penyerapan butuh waktu 4 jam. Berarti berapa totalnya? Di lambung 4 jam, di usus 4 jam. Berapa jam? 8 jam. Itu baru makanan sedang diserap. Belum selesai diserap kita sudah makan lagi. Oh. Saat puasa jam 4, hitung dari jam 4 sampai 4 jam berikutnya. Berarti jam berapa? 5, 6, 7, 8. Itu di perut. Kemudian masuk ke usus. 9, 10, 11, 12. Makanya jam 12 sudah lapar belum? Udah mulai lapar. Ditahan. Kan nggak boleh makan jam 12. Ditahan. Saat kita menahan makanan masuk ke lambung, lambung tidak bekerja. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang bekerja kalau libur senang nggak? Jadi lambung nggak bekerja, dia senang tidak? Bahagia. Bikin lambung kita itu bahagia. Coba kalau kita di luar bulan puasa, lambung kita merana. Pantesan ada GERD, datang asam lambung, keluar, begak, muncul, kepala pusing, migrain. Karena lambungnya dipaksa kerja terus. Kita aja suruh paksa kerja, nggak kuat. Gitu ya? Oke, 8 jam sampai jam 12. Dari jam 12 sampai jam 6 sore berapa jam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jam ya. 6 jam tubuh kita tidak kemasukan makanan. Lambung istirahat, usus istirahat, tubuh kita sedang menikmati sari-sari makanan. Jadi darah jadi mengalir lancar, mengantarkan nutrisi-nutrisi tadi, ada yang ke otak, ada yang ke mata, ada yang ke telinga, ada yang ke kulit, macam-macam ke seluruh tubuh. Selama proses itu, tubuh kita bahagia. Tubuhnya bahagia. Yang nggak bahagia bukan perutnya, nafsunya. Nah, perutnya senang tadi kan? Yang nggak bahagia nafsunya. Setan di situ datang menggoda gitu. Lapar kan kamu? Iya. Makan gitu. Yang tergoda biasanya anak-anak, ya kan? Ya kalau seumuran kita masih tergoda, naudzubillah ya. Berarti puasa dari kecil tidak berdampak. Ya, baik, begitu ya. Nah, kemudian puasa itu akan membebaskan tubuh dari racun, kotoran dan ampas. Nah, tadi itu kan makanan masuk ke dalam lambung, dicerna di usus, diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di usus kita banyak sampah apa sedikit? Banyak. Karena tidak kemasukan makanan, jadi sampahnya pergi kemana? Ya, terbuang. Nah, jadi
orang yang berpuasa pembuangannya jadi lebih lancar karena sampahnya tidak ditumpuk-tumpuk, ya. Karena sampahnya cuma satu dari pagi itu aja. Coba orang yang kanker usus itu biasanya itu karena memang kebanyakan makan. Ditumpuk lagi, sampah belum dibuang, sampah hari itu pagi itu belum dibuang, ditambah lagi. Belum dibuang tambah lagi, belum dibuang tambah lagi. Itu. Ketika puasa, usus kita membuang sampah, tidak ada tambahan sampah dari atas. Nah, di situ ada tinja, kemudian keringat ya. Keringat itu keluar dengan maksimal. Nah, orang yang sembelit, tahu sembelit Bu? Oke, itu obatnya puasa tadi. Jadi buang tuh. Nah, baik. Kemudian kita ingat sabda Rasulullah ya. Ketika para sahabat ditanya, bagaimana cara Nabi makan? Maka ada kaidah. Kaidahnya itu yang disebutkan oleh Al Harits bin Kaldah. Kita udah bahas beberapa waktu lalu. Ada dokter yang ternama di zaman Nabi SAW namanya Al Harits bin Kaldah, ditanya oleh dokter dari Mesir, ya, yang dikirim ke Madinah waktu itu. Apa rahasia umat Nabi Muhammad di Madinah ini pada sehat-sehat? Ya, padahal dia sudah praktek di situ. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 3 tahun, begitu ya. Itu 2 riwayat yang saya belum pastikan kebenarannya. Dijawablah oleh beliau, nahnu qaumun la na'kula hatta najua wa idza akalna la nashba. Rahasia sehat kami adalah kami tidak makan kecuali ketika sudah lapar. Dan kami berhenti sebelum kenyang. Ini praktekin nanti ya di bulan suci Ramadan ya. Begitu tung maghrib, lapar kan? Nah benar tuh, makan ketika lapar. Tapi tahap keduanya kita lulus enggak? Berhenti sebelum kenyang. Di situ banyak yang tidak lulus. Ya. Udah kenyang masih tambah lagi. Nah, itu kesalahan-kesalahan kita tidak menggunakan kaidah ini. Nahnu qaumun, ya. La na'kula hatta najua. Kami kaum yang tak makan kecuali saat sudah lapar. Wa idza akalna la nasba. Kalau kami sudah makan, kami berhenti sebelum kenyang. Karena kita menyiapkan berbagai macam hidangan saat sahur, mata kita jadi terlena. Makan perutnya sudah kenyang, dia sudah give up gitu ya. Aku sudah nggak sanggup, tapi matanya masih sanggup. Akhirnya mulut tidak pernah bicara kan? Mulut hanya ngikutin apa kemauan nafsunya. Enaknya cuma 2 menit nggak nyampe, atau yang bilang cuma segini tuh nikmatnya makan, ya kan? Coba cek, ketika kita masuk ke kolak belum berapa rasa kolak, berapa lama langsung hilang, tapi masih kepingin lagi. Nah, terus begitu diisi lambungnya. Oke. Manfaat puasa berikutnya, ini disukai ibu-ibu nih Pak ya, Bapak-bapak diet dulu ya. Membuat kulit lebih sehat dan berseri. Nah, siapa yang mau? Setiap saat tubuh mengalami metabolisme energi, jadi peristiwa perubahan dari energi yang terkandung dalam zat gizi jadi energi potensi di tubuh. Jadi energi tadi disimpan di mana? Di sel ginjal, di sel kulit, di pelupuk mata. Ini siapa yang matanya ada kantong-kantongnya di sini loh? Ya, ada? Oh ada ya. Nah kemudian pada saat puasa itu kan kantong-kantong tadi itu dan di muka-muka itu lemak-lemak tadi itu dipakai untuk cadangan.
Sehingga ketika 1 bulan itu cadangan-cadangan tadi kepake, kecuali ketika makan saat sahur dan berbuka tadi kebanyakan lemak. Jadi pada saat bulan suci Ramadan nanti itu sarannya adalah perbanyak protein, jangan perbanyak lemak. Caranya sahur nih ya. Di sini kalau makan pakai nasi atau pakai singkong? Oh, nasi. Jadi makan sahur siapin nasinya. Lalu siapkan proteinnya. Cukup satu saja. Apa? Boleh ayam, boleh telur, boleh sapi, sapi tua, boleh. Boleh kambing, boleh entok, apa lagi? Bebek. Tapi satu ya. Jangan ayam iya, bebek iya, telur iya. Ya Allah, itu kemaruk namanya. Kalau dalam bahasa Jawa itu kemaruk. Nah, kalau itu dimakan, itu kita berlebihan namanya. Jadi cukup satu. Lalu sayur dikit aja. Jadi sahur itu nasi, lauknya cukup satu protein, sayurnya sedikit saja. Nah, siapkan air minum dan minumlah 1 jam setelah makan. Iya. Misal sahurnya jam berapa? Jam 4. Ya dikurangi deh setengah jam lah ya, setengah jam setelah makan. Atau minumlah sebelum makan dulu. Kalau nggak kesampaian, misalnya, wah udah mepet nih, udah minum aja yang banyak. Don't worry, kalau kita sudah minum terus nggak sempat makan sahur dengan nasi, dengan protein gitu ya, nggak apa-apa. Kan tadi tubuh kita masih banyak cadangannya. Wong kita nggak puasa 24 jam kok, kita puasa paling lama cuma tadi antara 12 sampai 15 jam. Begitu. Masih cukup tubuh kita, ya. Nah, kemudian saat berbuka. Nah, gimana cara berbuka yang benar? Minum dulu air putih. Ini musimnya agak musim dingin ya. Berarti minumnya air putih yang hangat. Lalu boleh ambil kurma yang manis ya. Ada yang bilang harus 3, ya nggak harus 3 juga, 5 boleh, 7 boleh gitu kan. Nah, hanya cukup 3 aja ya, nggak kenyang-kenyang juga, kecuali kurma mecol. Kurma mecol kan segini gedenya. Makan satu aja udah lumayan. Tadi saya belum berangkat ke sini, saya makan satu tuh. Kurma mecol Palestina segini gedenya. Gitu. Nah, atau kalau nggak ada yang manis yang lain, tapi saran saya tidak gula ya, tidak gula pasir maksudnya, gitu. Ya kalau nggak ada ya terpaksa, nggak apa-apa, nggak haram juga, maksudnya tetap gula merah boleh, gula aren boleh, madu bagus, ya, gitu. Kurangi santan, ini sering bulan puasa bikinnya kolak pakai santan, gitu, ya. Ya, jadi lambung kita itu seharian itu atau setengah hari itu dia tuh mengecil ya. Lambung itu mengecil. Jadi ketika sore hari kalau dia langsung dikasih minum banyak, makan banyak, dia kaget. Jadi butuh membesarnya itu pelan-pelan. Maka sarannya berbuka puasa dulu, tunggu sampai dia membesar, melebar, siap untuk diisi makanan, habis sholat maghrib boleh makan. Jangan gitu, tung maghrib minum teh manis, kurma, roti, makan padang. Itu lambungnya tuh kasihan, dia nggak bisa membuka cepat, dia pelan-pelan buka cepat, nggak bisa cepat-cepat, dia harus pelan-pelan. Ya, akhirnya maghribnya tertunda, sholat tarawihnya
males ya, baca Quran sebentar belum dapat satu juz, bahkan satu lembar sudah ngantuk. Pakai dalil tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Padahal karena dia kebanyakan makan. Alhamdulillah. Nah begitu. Terus yang berikutnya memblokir makanan untuk bakteri, virus, dan sel kanker. Jadi orang yang berpuasa itu tubuhnya akan terbebas dari parasit. Nah, kenapa? Karena dia selalu menumpang di dalam tubuh kita. Jadi kita itu sering jadi tumpangan bakteri ya Bu. Bakteri, virus, tubuh kita. Nah, selanjutnya hasil riset di Osaka, Jepang. Orang yang berpuasa itu sel darah putihnya naik. Ya. Itu pada hari ketujuh. Nah makanya kalau kita lihat orang-orang yang jarang berpuasa, 7 hari pertama ketika dia berpuasa itu leke-leke. Nah, letoy. Padahal itu tubuhnya sedang membentuk antibodi, sel darah putih. Pada hari ketujuh, ini riset di Jepang, tubuhnya itu naik sel darah putihnya. Jadi dia lebih kuat imunnya. Ya, habis waktunya. Ya. Baik, nanti kita diskusi aja ya setelah ini kita bahas. Nah, silakan dari hadirin ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Kita sama-sama. Alhamdulillah, matur sangat Ustaz, matur kesuwun.